kayak sepak bola banner 90 plus 6 sama dengan 99. Ya pikir tadi koreografi kan, sebenarnya kalau ada koreografi itu pun akan saya tegur. Masa salah itu ya kan? Kacau itu langsung ya. Ini nggak salah itu kan ya. Koreo 90 tambah 6 sama dengan 99, tampaknya sudah sampai ke telinga Pak Erick Thohir. Bahkan nih, Ketua PSSI yang gaul itu seolah memberikan dukungan penuh kepada fans Indonesia untuk membuat koreo itu di GBK nanti. Hal itu bertujuan untuk melakukan protes kepada pihak AFC atas kemenangan Indonesia yang kemarin dirampas di markas Bahrain. Di sisi lain, Bahrain justru mulai resah karena Pak Erick sudah mulai turun tangan karena mereka sadar betul akan power yang dimiliki oleh mantan Presiden Inter Milan tersebut. Tak hanya itu saja, dengan turun tangannya Pak Erick, jelas Presiden FIFA saat ini Infantino juga nggak akan tinggal diam, dia akan membantu Indonesia keluar dari masalah drama yang dilakukan Bahrain selama ini. Lantas bagaimana? Mari kita ulas sedetail-detailnya. Indonesia sekarang ini beneran punya rival baru. Siapa lagi kalau bukan Bahrain? Negara Timur Tengah yang akhir-akhir ini suka sekali senggol-senggol King Indo. Tentu saja, ini semua adalah imbas dari kontroversi di laga tim Garuda versus Bahrain yang berakhir 2-2. Dan pasca laga, rupanya situasi makin panas, terutama soal wasit yang tak bisa matematika. 90 plus 6 lah kok sama dengan 99. Bahkan nih sejumlah fans Indonesia sudah punya rencana untuk membuat koreo itu saat menjamu Bahrain di leg kedua di GBK nanti. Dan rencana koreo itu kini sudah sampai ke telinga Ketua PSSI Erick Thohir. Pak Erick nggak setuju kalau masih ada kata-kata rasis, namun boleh dipakai kalau kata-katanya diganti dengan 90 plus 6 sama dengan 99. Nggak salah hitung nih, sambil ketawa. Kayak sepak bola banner 90 plus 6 sama dengan 99. Sebenarnya kalau ada koreografi itu pun akan saya tegur. Masa salah itu ya kan? Kacau itu langsung ya. Ini nggak salah itu kan ya. Sementara itu, melihat tanggapan dari Pak Erick Thohir soal koreo fans Indonesia di GBK justru membuat Bahrain makin resah. Bagaimana nggak resah coba? Salah satu orang yang punya power besar di Indonesia akhirnya turun tangan. Dan Bahrain kini tahu kalau Pak Erick Thohir ini bisa saja dengan mudah menghalangi langkah-langkah curang yang selama ini Bahrain rencanakan untuk timnas Indonesia, termasuk drama mereka dengan melayangkan surat permintaan venue di luar Indonesia. Apalagi seperti kita tahu kalau mantan Presiden Inter Milan ini punya power luar biasa di kancah sepak bola dunia. Dia salah satu orang paling dihormati karena powernya. Tak hanya itu saja, Pak Erick juga dikenal memiliki kedekatan luar biasa dengan Presiden FIFA saat ini, Gianni Infantino. Jelas jika Pak Erick udah turun tangan, FIFA juga sebaliknya. Keduanya akan kerjasama untuk menghentikan drama yang dilakukan Bahrain selama ini. Dan pihak Bahrain akan gigit jari karena usahanya selama ini akan sia-sia begitu saja. Bahrain fix jadi musuh Indonesia. Bahrain, kayaknya ini negara bakal jadi bestie baru kita untuk beberapa waktu ke depan. Hal itu lantaran mereka seolah cari gara-gara mulu sama Indonesia. Padahal sebelum pertandingan, ini negara kayaknya adem ayem banget, bahkan sampai memuji-muji. Eyalah gak taunya, tersimpan siasat buruk, terutama ya soal konspirasi wasit, yang memimpin laga tim Garuda versus Bahrain yang ketika itu berakhir 2-2. Jelas kemarahan publik tanah air sampai detik ini masih belum reda.
apalagi setelah selebgram tolol asal negeri tersebut secara terang-terangan ngejek lagu Indonesia Raya. Parahnya lagi, dia pakai acara nantangin mau datang ke Indonesia dengan cara-cara sok surprise. Ya mungkin aja dia mau ngetes Indonesia ini beneran aman apa enggak. Mengingat sebelum ini, Federasi Bahrain ngajuin permohonan ke AFC agar leg kedua antara Indonesia versus Bahrain ditaruh di tempat netral. Nah bagi sang selebgram tolol itu, kalau ini mungkin bisa jadi kesempatan buat dirinya melihat gimana sih warga Indo. Maka dari itu, buat publik Indonesia hati-hati aja. Jangan kepancing, karena kalau iya, walah beneran itu bisa dijadiin senjata buat mereka ngajuin pindah ke tempat netral. Taulah gimana jagonya Bahrain kalau soal urusan drama si paling tersakiti. Gak pemain, gak federasi, gak warganya. Yalah sama aja ternyata. Dan apa yang dilakukan Bahrain itu justru membuat masyarakat Indonesia semakin benci dan menganggap Bahrain kini sebagai rival baru. Indonesia nggak mau rugi puluhan miliar gara-gara Bahrain. Seperti kita tahu, jika AFC mengabulkan keinginan Bahrain agar laga digelar di luar Indonesia, PSSI dipastikan akan sangat merugi secara materi hingga puluhan miliar rupiah. Pasalnya, PSSI tidak akan bisa menjual tiket kepada supporter timnas Indonesia yang dalam beberapa pertandingan bisa menembus hingga puluhan miliar rupiah. Sebagai contoh, pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September lalu menembus angka hingga 70.059 orang. Apalagi jika diambil rata-rata harga tiket sebesar 550.000 dan terjual habis, seperti lawan Australia di Stadion GBK, PSSI bisa memperoleh pendapatan kotor sebesar 38 miliar. Dengan demikian, PSSI akan sangat merugi secara materi jika AFC memutuskan pertandingan melawan Bahrain digelar di luar Indonesia atau tempat netral. Jelas PSSI nggak akan tinggal diam. Maka dari itu, Pak Erik akan menggandeng Presiden FIFA Infantino untuk meluruskan semua masalah dengan negara yang suka drama ini. Bahrain terlalu berlebihan. Tuntutan Bahrain untuk bermain di luar Indonesia juga dinilai berlebihan oleh media asal Vietnam Bongda 24H. Sebab sebagai tim Asia Tenggara sudah terbiasa bertandang ke Indonesia dan tetap bertanding seperti biasa meski mendapat tekanan dari supporter tuan rumah. FIFA belum menanggapi permintaan Bahrain. Meski demikian, para ahli menilai kemungkinan disetujuinya usulan BFA cukup kecil karena FIFA harus bekerja sama dengan tim tuan rumah untuk mengubah lokasi pertandingan. Sulit bagi pihak Indonesia untuk memenuhi usulan Bahrain. Bahkan FIFA harus mengubah venue beberapa pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Namun, keputusan-keputusan tersebut sebagian besar berasal dari alasan keamanan dan politik, bukan karena tuntutan satu pihak. Dalam kasus Bahrain, jika FIFA menyetujuinya, hal itu bisa menjadi preseden buruk bagi tim lain. Tulis Bongda 24H. Pernyataan Bongda 24H itu merujuk pada beberapa timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang terpaksa tak bisa menggelar laga kandang negaranya sendiri. Sebut saja Palestina yang masih dalam situasi perang, sehingga sempat berkandang di Malaysia dan Qatar. Sedangkan yang dialami oleh Bahrain adalah permintaan sepihak dengan alasan yang terkesan dibuat-buat. Sikap Bahrain tersebut kini telah menjadi bahan ejekan seluruh dunia. Publik internasional menilai justru Bahrain menunjukkan sikap pengejut dan menjadikan tekanan lewat Piala Dunia sebagai alasan untuk tidak bertindak sportif dalam lanjutan grup C. Dalam situasi terkini, belum ada perubahan soal venue pertandingan. Bahrain tetap harus bertandang ke Indonesia pada 25 Maret 2025. Jika tidak, Bahrain wajib mendapatkan sanksi kalah walkover.
Dan terlepas dari apapun, kita doakan saja yang terbaik buat timnas Indonesia. Semoga dengan turun tangannya Pak Erik, masalah Indonesia versus Bahrain yang semakin memanas ini cepat selesai. Karena kan Pak Erik ini cinta akan kedamaian. Tapi kalau pihak Bahrain masih ngelunjak, ya nggak ada pilihan lain selain melawan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.